Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita sampai di edisi 240. Pokok bahasan edisi 240 sama dengan pokok bahasan 3 edisi sebelumnya, yaitu yakunu. Yakunu, dengan kata lain, pemakaian yakunu dalam pola kalimat tertentu. Pada edisi ini, yakunu itu ditempatkan dalam kalimat harus. Sebelumnya kita sudah mempelajari kalimat harus yang rumusnya begini: yajibu ala diikuti oleh kata ganti majrur bersambung. Kata ganti majrur bersambung. Kata ganti majrur bersambung itu yang saya garis bawahi merah ini. Hi, huma, hima, him, hu, ya, ini hi oleh karena dia didahului oleh ya yang menyandang tanda sukun. Ini sebetulnya hu, huma, hum, ha, huma, hunna, ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna, ya, i, na. Jadi kalau saya itu i, itu dirangkai dengan ala, dia menjadi alayya, ya. Sekaligus kita diingatkan pada bentuk-bentuk rangkaian ini harful jar dengan kata ganti majrur bersambung. Jadi yajibu ala itu harful jar, ya. Kemudian ala ini harus diikuti oleh kata ganti majrur bersambung. Nah, ini ala plus huwa menjadi alaihi, ala plus huma menjadi alaihima, dan seterusnya. Kemudian yajibu ala ini mengandung makna harus, ya, mengandung makna harus. Yajibu ini bisa dihilangkan sehingga tinggal ala saja. Jadi ala ini manakala dirangkai dengan kata ganti majrur bersambung, dia mengandung makna harus. Jadi dia harus, alaihi, dia harus, mereka dua orang laki-laki harus, alaihima, mereka jamak laki-laki harus, alaihim, dia perempuan harus, alaiha, mereka dua orang perempuan harus, alaihima, mereka jamak perempuan harus, alaihinna. Engkau harus, alaika, ya, alaika. Misalnya dalam pelajaran sebelumnya, pelajaran sekitar 100 berapa itu, engkau harus pergi, alaika, an, jadi harus diikuti oleh an, kemudian diikuti oleh mudhari. Jadi engkau pergi itu tadhhabu, oleh karena didahului oleh an, alaika an tadhhaba. Coba rujuk lagi, itu kalimat harus. Dalam edisi ini, kalimat harus malah kita kombinasikan dengan ayyakuna. Jadi dia mengandung makna harus menjadi. Misalnya seorang ayah berkata kepada anaknya, engkau harus menjadi dokter. Nah, itu kita gunakan pola kalimat ini. Jadi alaika antakuna tabiban, ya, tabiban. Poin 1, kalimat yang mengacu pada pola yajibu ala diikuti oleh kata ganti majrur bersambung, ya, kata ganti majrur bersambung ini yang digaris merahi, bukan ini. Itu berperan sebagai apa? Berperan sebagai subjek dari kalimat harus. Kemudian diikuti oleh an, kemudian diikuti oleh yakuna. Oleh karena itu bab ini topiknya itu yakunu. Jadi aplikasi yakunu dalam kalimat harus. Lazim digunakan dalam percakapan maupun tulisan. Jadi kalimat ini lazim digunakan dalam percakapan maupun tulisan, ya. Kemudian agar bisa membantu ini kalimat ini, kita harus tahu ini kombinasi ala dengan huwa. Kombinasi ala dengan huwa menghasilkan alaihi.
kombinasi ala dengan huma menghasilkan alaihima, alaihim. Coba, hi itu nggak ada sebetulnya, yang ada hu ya. Jadi ala plus hu jadi alaihu. Berdasarkan dalil, apabila hu didahului oleh kasrah ataupun ya yang menyandang tanda sukun seperti ini, maka hu itu harus diubah menjadi hi supaya mudah dilafazkan. Alaihi, alaihu itu berat dilafazkan. Nah, huma juga begitu. Ya, jadi kombinasi ala plus huma itu menjadi alaihima. Kombinasi ala plus hum juga demikian, alaihima. Kombinasi ala dengan ha itu biasa, alaiha. Kombinasi ala dengan huma, mereka dua orang perempuan, kembali lagi huma itu berubah menjadi hima. Alaihinna, alaihinna, kombinasi ala dengan mereka jamak perempuan. Jadi ala itu, coba perhatikan, ala ini terdiri dari 3 huruf, ain, lam, dan ya. Ya, lah. Jadi kalau kita kombinasikan dengan kata ganti majrur bersambung, ianya ini harus dihidupkan lagi, ya. Kalau di sini dia menjadi alif, alif bengkok ya. Ala, la itu 2 harakat. Tapi kalau dikombinasikan dengan hu, dia menjadi alai. Jadi ini kembali lagi ke asalnya, alai, alaihi, alaihima, alaihim, dan sebagainya. Kalau ala dikombinasikan dengan anta, dia menjadi alaika, alaikuma. Perhatikan, kombinasi ala dengan ka itu tidak mengubah bentuk ka seperti ini. Ala plus hu alaihi, tapi ala plus ka ya alaika. Ala plus kuma alaikuma, bukan alaikima. Ala plus kum menjadi alaikum, bukan alaikim, ya. Kemudian kombinasi ala dengan anti, engkau perempuan, alaiki, alaiki, beda alaika dengan alaiki. Kalau alaika itu engkau laki-laki harus, alaiki engkau perempuan harus. Perhatikan dalam pola ini, ala itu mengandung makna harus, ya. Oleh karena dia lazim dikombinasikan dengan yajibu. Yajibu ini harus wajib. Tapi oleh karena ala sendiri sudah mengandung makna harus, maka yajibu ini bisa dihilangkan. Kalau mau pakai boleh, ya, dihilangkan juga tidak apa-apa. Ya, alaikunna, jadi mereka perempuan harus. Perhatikan ini. Kalau saya harus, alayya, saya harus. Jadi ala plus i itu menjadi alayya, ya. Alaina, kami harus. Jadi hafalkan tasrif ini, ya. Tasrif kombinasi antara ala, kata harful jar ala, dengan 14 kata ganti, ya. Jadi kalimat harus sebetulnya sudah kita pelajari pada edisi ya sekitar 100-an, ya. Sekitar 100-an. Sekarang kita kembangkan lagi kalimat harus dengan, atau yang dikombinasikan dengan yakunu. Yakunu. Contoh, saya harus menjadi diri saya. Diri itu nafs. Nafs. Kalau diri saya nafsi. Ya, nafsi. Saya harus, ya, harus untuk saya, ala untuk saya itu alayya, ya, alayya. Kemudian setelah alayya kita rangkai lagi dengan partikel nasab an, ini dirangkai dengan yakunu, ya, yakunu. Yakunu untuk saya itu akunu, akunu, oleh karena didahului oleh an, dia menjadi akuna. Jadi alayya an akuna nafsi, saya harus menjadi diri saya. Ya, I have to be myself. Ya, I must be myself. Kalau dalam bahasa Inggris.
Ini bisa dilengkapi lagi dengan yajibu. Ini yang dihilangkan saja. Yajibu alayya an akuna nafsi. Saya harus menjadi diri saya. Engkau harus menjadi dirimu. Ya. Jadi harus untuk engkau. Engkau ini, engkau laki-laki, alaika. Jadi alaika an menjadi untuk engkau, untuk dia laki-laki, yakunu, untuk engkau laki-laki, ubah ya menjadi takunu. Oleh karena didahului oleh an, dia menjadi takuna. Alaika an takuna nafsak. Jadi engkau harus menjadi dirimu. Coba perhatikan, mengapa nafsak? Ini sebetulnya nafsak itu murakab idhafiyun. Terdiri dari dua kata. Jadi kata nafs dengan kata ganti. Saya itu ya kan? Ia mutakallim. Nafs plus nafsi, ya kan? Dia menjadi nafsi. Apa arti nafsi? Nafsi itu diriku. Sebagaimana kitabi itu bukuku. Abi, ayahku. Ummi, ibuku. Dan sebagainya. Rasuli, rasulku. Ilahi, sembahanku. Ya. Jadi ini sebetulnya merupakan murakab idhafiyun. Ini mudhaf, ini mudhafun ilaih. Cuman perlu dicatat, kombinasi kata benda dengan kata ganti itu dalam posisi apapun ya tetap begitu, tidak berubah. Jadi nafsi marfu, ya. Kalau mansubnya nafsi juga, kalau majrurnya nafsi juga, ya. Makanya ini nafsi sebetulnya merupakan khabar akuna. Khabar akuna kan harus mansub. Nah, ini mansub nafsi itu. Bentuk majrurnya juga nafsi, bentuk marfu'nya juga nafsi. Beda dengan nafs yang dirangkai dengan ka. Jadi dirimu itu berarti nafsuka. Kalau nafs itu dirangkai dengan kata ganti ka, jadi bentuk majrurnya, bentuk marfu'nya tidak sama dengan bentuk majrurnya, tidak sama dengan bentuk marfu'nya, ya. Nafsuka itu marfu', kalau mansub nafsaka, ini nafsaka. Kalau bentuk ininya, bentuk majrurnya ini dikasrahkan, nafsika, ya, nafsika. Jadi ini marfu', ini mansub, ini majrur. Begitu, ya. Tapi kalau dikombinasikan dengan ya ini yang membuat ini sin ini itu majrur, ya. Jadi kombinasi sin dengan ya itu menghasilkan sin yang majrur, nafsi, dalam posisi apapun, ya, dalam posisi apapun. Jadi kalau kalimatnya engkau harus menjadi dirimu, alaika antakuna, oke, sudah di situ. Dirimu ini ismu takunu. Ismu takuna itu mansub, ya. Jadi nafsaka kita gunakan nafsaka, bentuk mansub, nafsaka. Ingat, harakat kata benda satu itu terbuka, ya. Bisa dhammah, bisa kasrah, bisa fathah. Tapi kalau kombinasi kata benda dengan kata ganti itu terkesan bahwa harakat sin itu sudah diinikan oleh iya itu. Ya. Jadi nafsi, ya, nafsi.
Oke, contoh berikutnya, Muhammad harus berada di sini besok. Kenapa diterjemahkan berada? Oleh karena ininya itu tempat ya. Kalau tempat itu berada. Kalau status itu menjadi. Ya, kalau kata sifat saja itu nggak berada, nggak menjadi. Ya. Jadi kita gunakan rumus yajibu ala. Ini rumusnya yajibu ala. Baru ininya. Di sini subjeknya bukan kata ganti. Subjeknya itu Muhammad. Jadi ala Muhammadin, ya, ala Muhammadin. Yajibu ala Muhammadin, Muhammad harus ayyakuna menjadi. Kenapa yakuna? Oleh karena Muhammad itu dia laki-laki ya. Harus berada huna di sini besok. Jadi Muhammad harus berada di sini besok. Jadi Muhammadun has to be here tomorrow. Muhammadun must be here tomorrow. Kalau dalam bahasa Inggris ya. Nah, itulah contoh-contoh penggunaan yakunu dalam kalimat harus. Coba rujuk lagi kalimat harus ya, rujuk lagi kalimat harus. Mari kita kerjakan latihan. Engkau harus pintar. Engkau harus pintar. Jadi ala harus itu ala ya, ala untuk engkau. Engkau laki-laki misalnya, alaika. Jadi alaika an, setelah alaika an, ya kan? Setelah an itu yakunu. Yakunu untuk engkau laki-laki, takunu. Jadi alaika an takuna. Jadi kita gunakan takun oleh karena ininya ka, engkau ya. Alaika an takuna. Kemudian setelah itu khabar takuna itu mansub mahiran. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia yang berperan sebagai subjek itu engkau ya, engkau itu bahasa Arabnya anta, tapi dalam bahasa Arab engkau itu kata ganti setelah ala. Dengan demikian dia merupakan kata ganti majrur bersambung. Kata ganti majrur bersambung. Jadi bukan anta tapi ka. Alaika an takuna mahiran. Ya. Engkau harus pintar. Engkau harus pintar. Jadi ini yang digaris bawahi ini semuanya merupakan kata ganti majrur bersambung. Mengapa dikatakan majrur? Oleh karena posisinya setelah harful jar. Setelah harful jar kan harus majrur, ya kan? Jadi hi, hima, him, ha, hima, hinna, ka, kumakum itu kata ganti majrur. Bersambung, mengapa bersambung? Sebab dia tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus disambungkan dengan harful jar yang mendahuluinya. Dengan demikian dia dinamakan kata ganti majrur bersambung. Ya, kita kan sudah pelajari macam-macam kata ganti. Coba rujuk lagi macam-macam kata ganti. Ada kata ganti marfu terpisah. Ini terpisah sebagai mubtada. Ada kata ganti marfu bersambung, ya, bersambung dengan kata benda. Ada kata ganti marfu terpisah, ada kata ganti marfu bersambung, ada kata ganti marfu tersembunyi, ya kan? Tersembunyi. Itu yang marfu. Kalau yang mansub ada yang kata ganti mansub terpisah. Nah, ini yang ditambahi iya, iyahu, iyahuma, iyahum dalam surat Al-Fatihah, iyaka, ya kan? Sudah kita pelajari itu. Coba rujuk lagi ya. Jadi memang edisi ini kita rancang sedemikian sehingga kata ganti edisi sebelumnya merupakan prasyarat
untuk edisi setelahnya. Nah, coba lihat ini kalimat apa ini? Ini kalimat harus. Di sini ada ala. Ala sebelumnya sudah dipelajari, ya. Kemudian di sini ada an. An sebelumnya sudah dipelajari. Dia merupakan partikel nasab, ya. Ini mudhari mansub oleh karena an. Oke, nomor 2, engkau harus menjadi. Jadi harus untuk engkau. Nah, sama dengan ini, alaika. Kalau engkaunya laki-laki, alaika an. Setelah alaika itu an. Ingat itu. Alaika an. Setelah an itu takuna. Alaika an takuna. Jadi yakunu untuk engkau itu takunu, an takuna. Ini mansub ya, ini pun mansub. Alaika an takuna, anak yang pintar. Nah, ini kombinasi kata benda, kata sifat. Anak itu kata benda, pintar itu kata sifat. Itu prasa apa namanya? Itu prasa wasfiyun. Anak itu man'ut, ini itu na'tun. Jadi anak yang pintar, anak itu anggaplah anak laki-laki ya. Jadi anak yang pintar ini itu khabar takuna. Jadi dia harus mansub. Mansub bukan oleh karena dia objek maf'ulun bih ya, tapi dia oleh karena khabar takuna. Jadi setelah takuna. Jadi anak itu waladan. Alaika an takuna waladan. Kata sifat mahir, selaraskan dengan ini. Mahiran. Mahiran. Ya kan? Alaika an takuna waladan mahiran. Oke. Kemudian selanjutnya kalimat nomor 3. Pendatang-pendatang itu harus berada di pengadilan besok. Pengadilan untuk mengikuti sidang misalnya. Apa itu pendatang muhajir? Pendatang-pendatang muhajirun. Muhajirun jamak mudzakkar salim. Kalau marfu, kalau mansub atau majrur muhajirin. Ya gunakan rumus kalimat harus. Ala atau yajibu ala, ya kan? Siapa yang harus itu? Pendatang-pendatang itu, al-muhajirun. Oleh karena al-muhajirun itu setelah ala, maka dia harus mansub, majrur. Alal muhajirina. Alal muhajirina itu baru ala plus ini kalau kata ganti macam bersambung. Bisa juga kata benda ya. Kalau kata benda ya kata benda. Alal muhajirina an berada itu yakunu. Ya, muhajirun itu kan hum. Jadi yakun untuk hum itu yakununa, kan begitu. Yakunani, yakununa. Oleh karena didahului oleh an, maka nunnya dihilangkan. Alal muhajirina ayakunu, gitu kan? Jangan lupa alif fariqah. Setelah dihilangkan nun munculkan alif. Alal muhajirina ayakunu. Jadi pendatang-pendatang itu harus berada di pengadilan, fil mahkamah.
ghadan. Besok ya. Jadi kalimat pendatang itu harus berada di pengadilan besok adalah alal muhajirina ayyakunu fil mahkamah ghadan. Atau kalau mau dibuat lebih panjang, munculkan yajibu alal muhajirina ayyakunu fil mahkamah ghadan. Berikutnya, engkau harus menjadi ketua kelas. Kalau engkau harus, alaika. Jadi kalau kita terbiasa membuat kalimat seperti ini, jadi kita alaika. Otomatis itu ya, alaika an. Kemudian yakunu untuk ka itu takuna. Ganti ya dengan ta ya. Takuna, setelah takuna itu khabar takuna, mansub ya. Ketua kelas nomor 4. Coba kita lihat. Ketua kelas. Ya, ketua itu rais. Ingat saja, rais. Raisun. Kelas itu faslun. Ya, faslun. Jadi ketua kelas raisul fasli. Ya, mudhafun ilaih itu. Raisul fasli. Ya, raisul fasli. Raisul fasli ketua kelas. Jadi alaika an takuna, setelah takuna itu mansub. Khabar takuna. Ini dimansubkan, ini yang diubah menjadi fathah ya. Kalau dimajrurkan, ini yang diubah menjadi kasrah. Jadi alaika an takuna raisal fasli. Raisal fasli. Kalau ditanya kenapa fasli, kok bukan faslu, kok bukan fasla? Oleh karena fasli itu merupakan kata benda dua, dia merupakan mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih harus majrur. Kenapa raisa? Raisa itu oleh karena dia merupakan khabar takunu. Khabar takunu itu harus masuk. Ya, tansibul khabara, kan begitu. Kenapa ini takuna kok bukan takunu? Oleh karena dia didahului oleh an, partikel nasab ya, partikel nasab. An takuna raisal fasli. Nomor 5, mereka harus berada di sini besok. Mereka laki-laki. Nih, mereka laki-laki. Mereka harus gimana itu? Kalau mereka harus alaihim. Nih, mereka harus alaihim. Alaihim, iya kan? Alaihim, setelah alaihim an. Mereka harus ya berada itu yakunu. Oleh karena khabarnya itu tempat ya. Jadi yakunu untuk hum itu apa? Yakunu. Yakunu. Asalnya yakununa. Tapi oleh karena an, dia harus khabar dengan menghilangkan nun. Kemudian jangan lupa alif fariqah. Alaihim ayyakunu. Seperti ini. Alal muhajirina ayyakunu. Alaihim ayyakunu. Mereka harus berada di sini huna. Besok ghadan. Menarik sebetulnya ya. Alaihim ayyakunu huna ghadan. Ya. Alaihim ayyakunu huna ghadan. Sekarang engkau perempuan itu antunna. Ya. Kalau ini mereka laki-laki itu hum. Kalau engkau itu perempuan antunna. Engkau perempuan harus ini alaikunna. Alaiki, alaikuma, alaikunna.
alaikunna, ya, alaikunna. An, setelah itu an, baru masuk yakunu. Yakunu untuk engkau perempuan. Sebentar ya. Engkau perempuan. Engkau perempuan itu anti. Ya, kalau antuna itu kalian perempuan. Jadi alaiki. Jadi bukan alaikunna, alaiki. Oleh karena engkau perempuan, ya. Alaiki. Alaiki. Alaiki an. Alaiki an. Kemudian menjadi yakunu untuk anti itu apa? Yakunu untuk anti. Takunina. Ya kan? Takunina. Takunina. Kemudian nunnya dihilangkan oleh karena adaan. Ya harus mansub. Berarti takuni. Hilangkan nun. Alaiki antakuni, engkau harus menjadi ibu yang baik. Ibu yang baik itu sebentar, nomor 6 ya. Ibu itu ummun. Ummun. Ummun itu ibu. Baik itu jayyidun. Baik itu jayyidun. Itu baik. Laki-laki ya. Kalau perempuan tambahkan tambahan mudhaf, jayyidah. Jadi engkau harus menjadi alaiki antakuni, ibu yang baik. Ibu yang baik itu khabar takuni. Jadi dia harus mansub umman. Umman ya. Seorang ibu yang baik. Baik itu jayyid. Harus selaras dengan umman. Oleh karena ini perempuan, maka ini pun harus perempuan. Tambahkan tambar mudhaf ya. Ini jayyidan. Jayyidatun. Baik. Ini laki-laki, ini perempuan. Jadi umman jayyidatan. Umman jayyidatan. Jadi alaiki an takuni umman jayyidatan. Ya. Engkau harus menjadi ibu yang baik. Kalau engkau harus menjadi ayah yang baik, alaika an takuna. Ya. Oleh karena menjadi untuk engkau itu takuna, kemudian ayah yang baik, abun itu marfu, mansubnya aban, jayyidan, ya, jayyidan. Kemudian nomor 7, kita harus menjadi, kita itu nahnu, harus untuk kita itu paling akhir, ya. Baris paling akhir, alaina, yajibu alaina, kita harus menjadi menjadi untuk nahnu itu nakunu, berarti nakuna, alaina an nakuna, kita harus menjadi ibu-ibu yang baik. Nah, ini perhatikan ini ya. Ibu nomor 7. Ummun itu ibu ya. Ummun itu ibu. Ini tunggal ya. Tunggal. Kalau ibu-ibu jamak ya. Ibu-ibu ya, apa jamak dari ummun? Ummun itu jamak taksir ya, ummahat ya, ummahatun
ummahatun. Ummahatun. Alaina an nakuna ibu-ibu yang baik. Ibu-ibu yang baik. Ibu-ibu yang baik itu merupakan khabar nakuna. Dia harus mansub. Jadi mansub dari ini ummahatan. Ummahatan. Alaina an nakuna ibu-ibu ummahatan. Mansub ya. Ummahatan. Kemudian baik itu jayyidah. Kalau perempuan ya, ini perempuan jayyidah. Jamaknya jayyidatun. Jayyidatun. Tapi oleh karena ini mansub, mengapa dia mansub? Oleh karena dia menjelaskan ummahatan yang mansub. Jadi ini jamak muannas salim. Jamak muannas salim itu mansub dengan kasrah. Jadi alaina an nakuna ummahatan jayyidatin. Kita harus menjadi ibu-ibu yang baik. Ya. Alaina an nakuna ummahatan jayyidatin. Yang terakhir, semuanya harus sempurna. Ya, semuanya itu kullu syai'in. Kullu syai'in. Kullu syai'in ini merupakan rangkaian idhafiyun ya. Kullu syai'in. Ini kata benda dua, dia harus majrur. Ini kata benda satu. Kullu syai'in. Jadi ini yang berperan sebagai apa? Yang berperan sebagai subjek ya, subjek. Berarti yajibu ala, kita pakai saja yajibu ini ya, supaya agak ini sedikit. Yajibu ala, ala ini harus majrur dengan ala ya. Ala kulli, yajibu ala kulli syai'in, yajibu ala kulli syai'in an harus sempurna. Jadi ini tidak ada menjadinya, oleh karena sempurna itu kata sifat ya. Sempurna kata sifat. Yakunu ya, ayakuna, ayakuna sempurna. Ya, coba kita lengkapi lagi. Ini kosakata nomor 8 ya. Sempurna. Sempurna itu mithaliyun. 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 Jadi ayakuna mithaliyan. Ya, khabar yakun harus mansub. Ayakuna mithaliyan. Tambah lagi kosakata sempurna itu mithaliyan. Mithaliyan. Mithaliyan itu teladan. Jadi teladan itu harus sempurna. Jadi dia berasal dari mithal. Mithal itu contoh ya. Jadi teladan itu harus menjadi contoh ya. Makanya mithaliyun itu teladan, contoh, sempurna. Jadi yajibu ala kulli syai'in ayyakuna mithaliyan. Alhamdulillah kita sudah menerjemahkan 8 kalimat latihan. Ini sebetulnya sudah memasuki wilayah yang tidak dasar lagi ya, yang tidak elementary lagi. Tapi ini sebetulnya menyangkut aplikasi yakunu dalam kalimat harus. Jadi kita harus tahu kalimat harus, kemudian kita harus tahu kata ganti majrur bersambung, kemudian kita tahu kombinasi kata ganti majrur bersambung dengan harful jar ala, ya kan? Kemudian di situ ada yakunu, kita juga harus tahu tasrif yakunu, ya, tasrif yakunu. Ya, insyaallah pelajaran kita semakin maju, ikutin ini, kemudian jangan lupa edisi-edisi sebelumnya. Sebab edisi-edisi sebelumnya merupakan prasyarat untuk bisa memahami ini, ya. Bisa memahami ini. Ini sambung bersambung. Jadi edisi-edisi kita itu bukan edisi-edisi yang terpisah.
ya lepas dari edisi sebelumnya, tidak. Kita ulang lagi. Yajibu ala kulli syai'in ayyakuna mithaliyan. Jadi kulli syai'in, segalanya, segala sesuatu harus, yajibu ala harus sempurna, mithaliyan. Jadi yakuna di sini tidak diterjemahkan oleh kata mithaliyan, itu kata sifat, kan gitu kan. Nah, alaina an nakuna ummahatan jayyidatin. Perhatikan ya, perhatikan. Jadi ummahat ini kan jamak muannas salim. Ummahat ya, jamak muannas salim. Sedangkan di sini dia mansub oleh karena dia merupakan khabar nakun. Jadi mansub dari ummahatun itu ummahatin, bukan ummahatan. Ya. Ummahatin. Kemudian kata sifatnya juga jamak muannas salim, harus mansub oleh karena ini mansub. Ya, bentuk mansub dari jayyidatun, jayyidatin. Ya. Bentuk mansub dari ummahatun, ummahatin. Tidak ada itu ummuhatan ya. Ummahatin. Oke, nomor berikutnya, alaiki antakuni, engkau perempuan harus ya umman jayyidatan. Ya, menjadi ibu yang baik. Ibu itu ummun ya, bentuk mansubnya umman, jayyidatan. Ya, jayyidatan ini. Kemudian alaihim ayyakunu huna ghadan. Alaihim, mereka laki-laki harus berada di sini besok. Alaihim ayyakunu huna ghadan. Kemudian engkau harus menjadi ketua kelas. Engkau laki-laki, alaika antakuna raisal fasli. Kemudian pendatang-pendatang itu harus berada di pengadilan besok. Alal muhajirina ayyakunu fil mahkamah ghadan. Ya. Kemudian berikutnya alaika antakuna alaika antakuna waladan ya. Waladan mahiran. Engkau harus menjadi anak yang pintar. Alaika antakuna mahiran. Engkau harus pintar. Alaika antakuna mahiran. Alhamdulillah, saya kira cukup sekian. Seandainya masih ada kesalahan oleh karena kemungkinan terdapat kesalahan di kalimat-kalimat yang agak rumit ini, itu sangat mungkin terjadi. Coba periksa lagi, teliti lagi, kan begitu kan? Seandainya ada kesalahan, Anda perbaiki. Tetap semangat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.